jurusan dakwah. Oh, dakwah. Cita-cita mau jadi ustadz dulu ya. Iya. Selamat sore, assalamualaikum. Kami dari WA Project. Saat ini kami ada di mana? Kami ada di Desa Pondok Bungur. Saya Yuli. Saya Wahyu. Wahyu, Kita iya. mau ngetemui kepala desa. Masih muda, guys. Kepala desa termuda di Kabupaten Asahan. Kita tanya dulu Bapak, ada Ada. nggak? Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Kadesnya, Pak? Kadesnya Ada Pak, ada Oh, Bu. Ya. Mau ketemu? Iya, Bu, iya, silakan. iya, makasih Pak, makasih. Assalamualaikum. Pak, kami dari WA Project. Ya. Halo, Saya Assalamualaikum Pak Yuli. Kades. Waalaikumsalam. Sehat Pak Kades. Sehat alhamdulillah. Ganteng Kadesnya rupanya. Maaf Pak Kades mengganggu. Ya, nggak apa-apa Mbak. Sekalian kami ingin ngucapin ya selamat kepada Pak Kades. Salam sekali lagi, salam sekali lagi. Iya, ini tahu sekali lagi nih selamat ya Pak ya. Iya, iya. Udah berapa hari? Saya baru perdana 2 hari datang ke balai desa menjadi seorang kepala desa. Oh iya, Baru tahun dua lanjut hari, ya. Baru 2 hari. Ya, 2 hari bertugas. Jadi gini Pak Kades. Kami kan kemarin ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan gitu kan. Ternyata baru kami tahu bahwa Pak Kades ini kami dengar usianya kalau nggak 25-26 tahun. Nah, berapa sebenarnya usia Kades? Saya lahir pada tanggal 19 Juli 94. 19 Juli 94. Nah, jadi untuk bulan 7 kemarin saya genap 25 tahun. 25 tahun. Usia minimal saya waktu mendaftar menjadi kepala desa 25 tahun, 25 tahun. 17 hari. 17 hari. Yaitu bulan Terpenuhi itu ya? Terpenuhi alhamdulillah. Karena pada saat menjelang pendaftaran saya masih bimbang apakah saya ini cukup umur Iya, atau iya, belum. iya. Karena pada waktu itu Kades yang lama sudah nonaktif di bulan 9 2018-nya. Oh, gitu. Nah, jadi untuk jenjang antara pendaftaran dan juga masa jabatan Kades sebelumnya habis itu lama. Nah, jadi ketika dibuka pendaftaran saya juga bimbang ini. Nah, apakah saya cukup umur, dan alhamdulillah ternyata cukup umur. Berarti termuda ini ya? Alhamdulillah saya pantau dari sekian banyak calon yang terpilih kemarin, saya paling muda, Paling 25 muda ya? tahun 25 se-Kabupaten Asahan. Kabupaten Asahan. Mungkin Indonesia mungkin 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 coba bisa ya, kita cek, kita cek. Karena kan lebih 17 hari ya. Iya. Lebih 17 hari. sebenarnya apa yang mendasari gitu Pak Kades untuk baju itu? Ya, yang pertama memang daripada masyarakat mengunjuk saya sebagai calon kepala desa, karena mereka lihat dari saya, mungkin dari segi saya yang memang orangnya memang nggak mau macam-macam, mungkin dari segi kasat mata mereka, sehingga dengan hadirnya pencalonan kepala desa waktu itu saya diunjuk, dan alhamdulillah masa-masa yang terlewati sudah berjalan begitu baik. Dan juga aspirasi yang pertama saya mengingat dan juga melihat keadaan desa kita yang memang masih jauh dikatakan maju ataupun berkembang seperti itu. Itulah Masih butuh lah ya, Masih masih butuh. butuh inovasi dan lain Inovasi. sebagainya. Itu artinya memang dukungan tadi kan berarti Pak Kades ini kan orang yang selalu aktif mungkin dalam dunia sosial, mungkin di masyarakat. Ya, saya aktif di pembina remaja masjid. Oh, Asli orang sini dan Asli saya lahir di sini. Lahir di sini, besar di sini. Dan alhamdulillah insya Allah kalau Tuhan berkehendak saya mati juga di sini. Oh, iya benar. Mudah-mudahan bisa lebih apa ya. Nah. Tapi ini Iya. kayaknya agak seru juga kalau kita di sini. Kita ajak jalan-jalan dulu Pak Kades ngelilingi desa Desanya, sambil desa. lihat-lihat desa itu. Oh boleh. Iya. Oke. Boleh, Pak, ya? Bu, Kita tadi sini. nah, kita Oke, jalan oke, dulu. oke. Kita ditemani sama Pak Irwan Ramadi, mantan Sekdes Sekdes. di Pondok Bungur, Kecamatan Rawang Panca-Arga. Jadi Pak Kades, Ya. yang mau saya tanya nih, sekolahnya dulu di mana nih? Nah, ya dari sekolah Dari dulu, SD. sekolah. SD dulu SD. Saya SD di
jalan ini, Mbak. Oh, masih jalannya juga. Jalan ini. Oh, yang di SD belakang tadi. kemarin. Tadi. SD negeri itu. SD Negeri 010726. Saya di SMP? situ SD. SMP saya di Deponegoro Kisaran. Oh, di SMA? SMA kita Semanda Kisaran. Wah, SMA 2. Sarjananya saya alumni Yaidu Asahan Oh, Pesantren, Yaidu jurusan dakwah. Oh, dakwah. Cita-cita mau jadi ustadz dulu ya. Iya. Apa sih Pak? Saya bilang tuh motivasi juga kita ini jadi kepala desa. Ini kebanyakan kita kalau kiranya yang muda nih pikirnya kan nggak kepikiran ini jadi kepala desa kan dulu gitu seperti itu kita kan nggak kepikiran Iya, nih iya. jadi kepala desa gitu. Ya memang pertama motivasi melihat animo masyarakat juga yang menginginkan suatu perubahan. Iya, iya. Keinginannya timbul itu mulai kapan itu? Masalah timbulnya kapan, Mbak, itu kita tidak bisa tahu kapan. Yang terpenting memang timbulnya itu ketika ada isu yang memang menyatakan bahwasanya kades yang lama jabatannya segera berakhir. Setelah itu diadakanlah pendaftaran ataupun pencalonan kepala desa, dan alhamdulillah masyarakat juga berpikir positif tentang kemajuan saya ataupun juga dari dorongan masyarakat saya ini untuk maju. Jadi itu motivasi. Karena ini Pondok Bungur ini kalau kita lihat dari historis dari jalannya ini, Iya, Mbak. ini kan dekat dengan kota ya, Iya, kota kita 15 gitu menit loh. lah. Kota Kisaran. Ada 15-10 Hanya menit. berjarak 4 kilo, Mbak. 4 kilo ya. 4 kilo di belakang kantor Bupati Kan Asahan. Bupati, iya. Jadi kan ini termasuk tantangan yang besar juga nih bagi kita kayak yang muda-muda, karena yang muda nih sekarang ini kan harus cepat berinovasi desa gitu kan. Iya, Mbak. Nah, jadi gimana ini tantangan ke depan ini lagi berpikirnya? Inilah memang tantangan yang memang harus saya selesaikan sebagai PR yang memang saya harus menggunakan pikiran saya untuk berinovasi, berbaur dengan masyarakat, dan juga menerima ide gagasan daripada tokoh masyarakat dan lain sebagainya untuk saling bekerja sama memajukan desa kami ini, Desa Pondok Bungur tercinta, yang pada intinya itu harus diimbangi dengan saya bergaul di atas sana, para elit DPR dan juga di kabupaten untuk saling bersinergi membangun desa yang memang dikatakan desa yang tertinggal. Iya, benar. Karena Dekat tapi kita tertinggal melihat gitu. dari Bawah segi jarak ya, Mbak, kita ke Iya. kota Kisaran memang hanya berjarak 4 kilo. Bayangkan, Mbak, juga seperti itu, kita 4 kilo di belakang kantor bupati, sementara ini kampung kita sangat tertinggal. Betul. Nah, padahal ini simple, sebenarnya gampang-gampang susah, Mbak. Berapa dusun di sini, Des? 9 dusun. 9 dusun. Jadi intinya tadi bahwa kemajuan ini tak terlepas apapun ide ini kan sudah banyak pemikiran Kades ini tentang Iya, bagaimana memajukan Iya. desa ini, tapi kan nggak terlepas hal bahwa bagaimana membangkitkan partisipasi masyarakat dalam membantu Kades untuk mengembangkan desa ini kan. Iya. Nah, kemudian yang kedua bahwa juga jejaring Kades untuk apa namanya? Untuk legislatif, bukan untuk legislatif tapi untuk bekerja sama dengan legislatif dan Bersinergi dia. eksekutif bersinergi. Gitu. Itulah beberapa poin yang memang ya akan dilakukan tadi kan Iya. begitu. Kades 25 tahun. Kemudian apakah Kades sudah berkeluarga? Alhamdulillah sampai saat ini, detik ini juga saya belum berkeluarga. Karena memang saya waktu pencalonan itu memang saya masih lajang. Masih lajang. Sebelum ini di mana, Des? Nah, sebelum ini aktivitas Kades kerja di mana? Saya sebelumnya sampai saat ini sebetulnya saya masih aktif di kantor Bupati Asahan, yaitu sebagai pegawai honorer. Oh, gitu. Dimulai saya sejak 2015. Jadi hampir beberapa tahun ke depan saya masih menjalani honorer di kantor Bupati, yaitu di bagian Kesra. Oh, di bagian Kesra. Ya, bagian Kesra. Berapa tahun tadi? 2015 sampai hari ini berarti hampir 4 tahun. 5 tahun lah hampir. Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Jadi gini loh Pak Adi, Iya. ini tantangan juga nih. Iya. Ini kaum muda ini kita bilang jangan baper kan gitu Iya, ya. iya, Karena iya. gimana pun
segitu ya waktu Ya, kita ini yang masih muda wajar nih. ya. Dia bisa terima kita bisa nggak terima mereka dia nggak? Pemikirannya gimana? Nanti belum berpengalaman pasti Ya, seperti itu kan. pasti, ya. Nah, gimana meyakinkan masyarakat Iya, itu? bagaimana Pak kemarin Kades meyakinkan gimana itu? gitu. Jadi memang masyarakat pada saat itu sebahagian sih sebetulnya, sebahagian masyarakat mengatakan bahwasannya saya ini masih muda, masih anak kemarin sore. Belum berpengalaman. Nah, kalau bahasa orang kampung sini masih bok kencur lah ya. Iya. Jadi itu semua memang saya indahkan itu. Biarkan jadi motivasi ke depannya. Makin buat semangat ya. Makin buat semangat untuk berbuat ya. Nah, iya. Karena itu pun amanah dari orang tua. Apabila kamu dicaci, dijolimi oleh seseorang, doakan dia semoga Iya, diberikan hidayah. Alhamdulillah saya doakan terus dan saya yakinkan kepada masyarakat bahwasanya saya tidak menanggapi hal itu, tapi saya menunjukkan program-program unggulan yang memang meyakinkan masyarakat itu bahwasannya program-program yang memang membawa perubahan kepada desa kita ini, itulah yang saya unggulkan. Saya penasaran nih, apa aja nih program Pak Kades Nah, ini? sebelum itu dulu. Ini kan Des, jadi gini, ini ada yang menggelitik bicara tentang tadi. Ini kan berapa calon kemarin? Kemarin alhamdulillah waktu itu memang isu-isunya memang hampir lebih dari 5. Terakhir saya tunggu sampai pendaftaran, saya duluan mendaftar pada saat itu pertama kali. Dan sampai terakhir pendaftaran itu hanya 2 yang mencalon, Hanya yaitu 2. incumbent sama saya. Oh, dengan Pak Kades. Nah, ini kan biasa kalau main 2 ini kan agak sengit ini. Iya. Kemudian pasti terjadilah Gesekan. gesekan. Nah, hari ini biasanya setelah pelantikan ini kalau kemarin kan mungkin sudah mulai tenang. Iya. Nah, ini setelah pelantikan ini kan biasanya ini kan muncul kembali. Nah, ini bagaimana Kades triknya untuk merangkul semua ini? Memang itu jadi tugas saya juga ke depannya, karena waktu sebelum pemilihan ataupun sesudah pemilihan isu masyarakat tuh memang masih belum terbendung. Masalah gesekan ataupun kesenjangan antara tetangga dan jiran semuanya. Memang itu PR, tapi itu saya akan jadikan motivasi ke depannya untuk menunjukkan bahwasannya kita ini bermasyarakat tidak ada namanya 01 atau 02. Jadi yang ada 03 yaitu Persatuan Pondok Bungur. Pondok Bungur. Jadi caranya ya, contohnya atau minimalisirnya itu ya, pertama saya akan bersilaturahmi dengan orang yang memang tidak mendukung saya, tetap katakan bahwasanya kalianlah masyarakatku. Dengan begitu pun insya Allah saya juga mengajak mereka untuk bergabung, membangun bersatu dan bekerja sama. Kemudian apa tadi program ke depan nih kira-kira Des? Program unggulan Pak Kades ke depan apa Sebetulnya kira-kira? dari program unggulan memang kita menawarkan di bidang pertama masalah keamanan. Untuk masalah keamanan sini saya menawarkan kepada masyarakat untuk bersinergi dengan Babin Kapditnas Desa Pondok Bungur, yaitu di Rawang Pancarkan di kecamatan, supaya bersinergi dengan kami sebagai kepala desa untuk membentuk suatu wadah yang memang mengamankan desa ini, menyamankan desa ini dengan cara apa? Yang pertama, kami mendirikan sebuah poskamling yang memang saat ini itu belum ada, walaupun dulu pernah ada, tapi hanya memang ya kalau bahasanya itu angat-angat tai ayam kan begitu. Jadi intinya dengan cara apa, inovasi apa yang kita bisa tawarkan ke depannya supaya masalah kriminalitas, masalah pencurian itu bisa tertekan, sehingga dengan adanya program poskamling tadi bisa terjaga seperti itu. Oh ya, jadi dihidupkan kembali lah ya. Intinya keamanan. Tapi memang Des, memang intinya yang pertama itu ketika kita ingin berkembang memang keamanan dan kenyamanan dulu memang. Jadi kayak mana orang mau datang, mau nginap di sini kalau ya kalau desanya terkenal nggak aman gitu. Cemana mau nyaman gitu, desanya sih nggak aman. Memang itu poin penting. Kalau orang kan bilang apa itu nggak buat kenyang perut kira-kira. Tapi sebenarnya betul Pak Kades ini. Dia buat yang ya sebenarnya nggak begitu populer, tapi dia berani untuk itu sebagai pondasi bahwa ketika ini desa ini aman, nyaman, ya kedepannya hal-hal yang lain tinggal teknis lah. Apalagi Des kira-kira? Itu untuk di bidang keamanan dan kenyamanan. Untuk di bidang kegiatan
kepemudaan, karena kan saya ini dari anak muda. Jadi saya memprioritaskan generasi pemuda itu memang harus berani tampil dalam hal segala apapun, di bidang olahraga, di bidang keagamaan, di bidang senian ataupun yang lain sebagainya. Jadi dengan program-program yang kami tawarkan ke depan itu, contohnya di bidang pemuda olahraga, kami akan mendirikan suatu wadah, di mana wadah ini yang memang khusus untuk pemuda Desa Pondok Bungur, yang mana isinya itu ada memang di bidang olahraga, contohnya badminton, contohnya sepak bola ataupun yang berkaitan dengan olahraga. Itu kami tekankan. Untuk masalah keagamaan di sini memang perlu ditekankan, karena di sini Mas tahu itu masjid MTQ. Iya, itu masjid tadi kami MTQ bahas itu. juga Itu tuh. tahun kapan itu? 1946. itu. 1946. Pertama kali di Indonesia diadakan di Musabakoh ya, dulu Kabupaten bahasanya mungkin bukan MTQ ya. Iya. Karena kita diresmikan oleh kementerian, oleh menteri pada saat itu kan MTQ tahun 1960-an kalau nggak Iya, salah. iya. Gitu. Ternyata kita udah pernah melakukan duluan. Pernah. Ini. Jadi ada di sini pun masih ada sejarah yang pernah juara warga kita, yaitu Ibu Saripah. Nah, Tingkat jadi nasional. tingkat nasional. Oh, tingkat nasional. Tingkat kita nasional. Ibu itu rumahnya ada di warga Desa Masih Pondok hidup, Bungur. Ibu Masih itu? hidup. Masih hidup. Nah, Jadi jadi guru ngaji juga Pak? jadi guru ngaji waktu Guru ngaji. pada masanya. Sekarang Pada kan sudah masanya, tua, ya, udah uzur. ya mungkin sudah beristirahat di rumah saja. Itu untuk di bidang keagamaan saya menekankan kembali kepada generasi-generasi penerus supaya menghidupkan kembali aurah masjid yang memang masih bisa dikatakan belum maksimal, karena saya lihat kepemudaan ini masih berkurang adanya tentang keagamaan. Jadi saya akan membentuk suatu wadah yang memang intinya bisa dirasakan oleh masyarakat dalam hal tampil keagamaan. Contoh misalnya kita mengadakan kegiatan kepemudaan di bidang pengajian, di bidang yang memang dari hal segi misalnya keagamaan fardu kifayah, Oh iya, dimulai hal yang khutbah dasar-dasar Jumat. ya. Nah, itu memang perlu diprogramkan ke depannya. Itu salah satu contoh di bidang kepemudaan. Jadi gimana dengan sekarang kan lagi gebiarnya kita bilang pariwisata gitu. Ah. Jadi karena kalau kita lihat ini kan Pak di mana gitu kan? Karena tadi saya bertanya juga apa aja pendapatan masyarakat di sini kan gitu ya, hanya dari berladang, bertani kan. Jadi gitu begini ya. Mbak, masalah program pariwisata kita sudah mencanangkan satu tempat, yaitu di Pintu Air. Nah, jadi di situ dulu waktu masih kecil, saya selalu acara-acara hari besar saya berkunjung ke sana, mandi di sana, sampai warga manapun datang ke sana. Karena apa? Salah satunya Pintu Air ini yang mengkondisikan air di Desa Pondok Bungur ini. Nah, jadi dengan adanya Pintu Air itu, insya Allah kedepannya inovasi desa saya buat pariwisata di situ berkunjung. Saya buat semacam ya, kalau Mbak tahu itu di Desa Ponggok itu di Jawa sana, itu memang sangat menginspirasi. Pendapatan mereka sampai miliaran. Nah, Iya. tapi dengan begitu pun itu memang tidak mungkin seperti itu. Tapi setidaknya dengan adanya Ya setidaknya potensi itu potensi ada. itu ada. Tinggal bagaimana kita mengembangkan, mengemas Ya, tadi, mengemasnya tinggal itu. mengemas. Kemudian ya partisipasi warga tadi ya turut betul bersama-sama sekali, ya. kan. Itulah Mbak sedikit program yang memang saya tawarkan, baik itu di bidang kepemudaan, olahraga maupun di bidang keamanan dan lain-lain banyak juga Mbak. Keren juga itu. Insya Allah ya, mudah-mudahan itu terrealisasi dengan adanya Untuk membuka lapangan kerja membuka juga lapangan ya Pak ya. pekerjaan. Pekerjaan juga. Ya ujungnya kan ekonomi, pariwisata Ekonomi kan. pariwisata bisa meningkat. Makanya kan poin utama tadi kan keamanan dan kenyamanan. Iya. Ya orang mau berwisata kemari, mau apa kemari ya takut kalau ketika desanya tidak aman dan nyaman. UKM-nya ya, UKM gitu. Ada nggak Pak di sini? Di sini masalah Unggulan, UKM usaha kecil menengah belum saya tampak, cuman ada sebagian yang memang masih bisa dikatakan jauh. Jauh ya. Tapi ini program PR saya juga, dan juga sudah saya tekankan masalah program UKM. Makanya ini saya juga berkonsultasi dengan pihak yang memang menaungi di bidang ini, akan saya pelajari, kemudian saya akan aplikasikan kepada masyarakat kami ini. Jadi saya bolak-balik nih
lihat dari puskesmas apa segala macam kan gitu ya, dengan kondisi kita bilang kan ini jalan belum begitu Ya. bagus gitu. Jadi gimana dengan masyarakat Bapak nih yang sakit nanti harus berobat. dibawa berobat gitu keluar dari desa kita ini? Nah, gitu. jadi begini Mbak. Ya Mbak, bagus sekali pertanyaannya. Memang ini program paling unggulan. Ternyata tadi aku pikir udah unggulan, rupanya ada yang Ada paling paling unggulan. Iya, benar. Karena ini ketika saya waktu berkampanye, saya mengunggulkan ambulan desa. Oh, ambulan desa. Jadi insya Allah kedepannya setelah saya menjabat dalam tempo 1 tahun, nah saya akan turunkan itu ambulan di desa ini dengan memang manfaatnya banyak. Contoh pengalaman Mbak, saya ini pernah membawa ibu mau melahirkan. Jadi keadaan di mana jalan ini parah, saya juga takut karena saya juga belum pernah melihat orang melahirkan, dan saya waktu itu memakai mobil untuk mengantarkan ibu itu. Pada saat itu ibu itu terasa sakit sekali, saya juga bingung harus berbuat apa. Saya melancarkan ataupun mengebut bahasa apanya itu, saya takut kan begitu. Sementara jalan ini bergelombang. Nah, jadi saya ya memang saya ucapkan karena dia kebetulan muslim, banyak istighfar lah, bilang. Setelah itu ya memang alhamdulillah pelan-pelan sampai juga Mbak. Nah, ya Selamat intinya, ya. Selamat. Ya itulah jadi motivasi saya untuk kedepannya, baik itu mengantarkan orang sakit ataupun yang memang membutuhkan. Itulah program paling unggul. Karena masyarakat ini Pak, Ya ambulan tuh penting ya ambulan memang. ya, kalau mereka sudah dibantu dalam keadaan sakit itu yang perlu, yang penting sama mereka sebenarnya. Memang itu program unggulan yang memang disepelekan waktu tim lawan Mbak. Itu tapi alhamdulillah. Kenapa? Karena hari ini kan menjadi proyek penting. Iya, Mbak, iya. ini dengan apa? Tapi ada yang menarik aku deh. Ya. Jadi kemarin aku karena bicara ingin keliling desa-desa juga seluruh Kabupaten Asahan. Jadi aku cek, ternyata desa kita kalau nggak salah hampir nggak ada yang masuk dalam apa Google Map. Jadi kalau bisa kadang kan masih baru, kalau bisa Ya. dari kami nih warga juga, kami kan juga warga walaupun bukan warga sini, kalau bisa ya kepala-kepala desa ini, setiap desa yang masuk kan kita kurasa 90% sudah masuk jaringan internet. Iya. Kan bisa mendaftarkan ke Google Map, kan gratis itu. Iya, jadi begini Mbak, Mas, saya juga bisa ada yang memang mengusulkan masalah itu. Tapi untuk kedepannya, memang ini program kami juga masalah profil desa. Nah, jadi memang Profil desa. rencana awal program pertama kerja kami ialah memperbaiki profil desa. Nah, dengan kami bekerja sama di Dinas Kominfo untuk yang menaungi di bidang itu. Insya Allah kedepannya dalam beberapa bulan kami akan buat itu, sehingga ketika dipantau oleh orang yang berkunjung kemari juga enggak lari kan begitu dari jalur. Kemudian memang lebih memudahkan Kades untuk memetakan tadi Ya, desa ini. betul lah. Karena kan beda dusun mungkin beda kan. Iya. Apalagi membuka tempat-tempat pariwisata baru kan Iya, gitu iya. ya. Di samping balai desa Kades ada warungnya soalnya. Jadi Iya, nggak- bersyukur juga saya Mas. Saya ini suka juga ngemil gitu. Nah, jadi ini kalau nggak Abdul ini kalau nggak duduk di warung. Iya, mungkin Karena kita di dulu desa lah. ini ngobrolnya di warung. Pak Kades ini menangnya banyak di warung juga. Kalau nggak masjid, kalau nggak tempat pengajian, perwiritan, warung. Iya, Ini 3 betul, dominan, betul. makanya kita duduk di warung. Oke. Nih yuk ada Pak Irwan nih. Pak Mantan Irwan sekdes. sebagai mantan sekdes, sebagai warga. Nah, kira-kira apa sih harapan, atau sudah berbincang-bincang mungkin ya skema atau gimana sama Pak Kades? Apa hal-hal yang ya dari Pak Irwan lah dulu, apa kira-kira mewakili yang sudah lama berkecimpung di desa dengan masyarakat yang mungkin lebih banyak masukan-masukan. Nah, saya lihat ini soalnya lebih dekat ini, kedekatan emosionalnya ini. Yang namanya kita dulunya juga pernah ya menjabat sebagai sekdes ya di Desa Pondok Bungur. Kemudian saya juga pernah menjadi mantan ketua pemuda Pancasila untuk ranting Desa Pondok Bungur. Kemudian juga sebagai warga. Jadi harapan kami untuk Desa Pondok Bungur ini cuma ingin perubahan-perubahan yang lebih baik dan yang lebih maju lagi kan. Karena
untuk desa Pondok Bungur ini kalau kita bandingkan sama desa-desa lainnya memang jauh tertinggal. Paling Jadi, dekat dari pusat paling kota dekat ya. dari pusat kota. Jadi harapan kami dengan terpilihnya Saudara Jaka Maulana Sarjana Sosial menjadi kepala desa terpilih untuk periode 2020-2026, masyarakat itu hanya menginginkan bagaimana kades kita yang baru terpilih ini mampu membawa perubahan-perubahan yang lebih baik lagi, ya terutama di bidang ini infrastruktur jalan. Iya. Nah, jadi harapan masyarakat itu jalan desa kita ini kalau bisa di hotmix. Iya. Jadi tentunya ini tidak terlepas dari peran yaitu ketangguhan, kearifan, kebijakan dari seorang sosok kepala desa yang mampu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak kecamatan, dengan pihak ya, Kabupaten ya, baik eksekutif maupun legislatif ya. Ya. Karena kan kalau jalan-jalan besar ini kan biasa jalan kabupaten gitu kan. Jadi dengan harapan itu masyarakat percaya dan yakin bahwa dengan kepemimpinan kades kita yang terbaru ini, yang baru terpilih ini, bisalah hotmix itu bisa terwujud di desa Pondok. Ya mudah-mudahan Pak, amin amin amin. Jadi karena ini termasuk akses yang menghubungkan dengan ke kecamatan juga dengan kabupaten. Inilah jalan satu. Oh ini jalan satu-satunya. Ya, yang ke kecamatan dengan ke kabupaten. Jadi harapan itu memang sangat besar dari masyarakat. Jadi kami ya bangga dengan sosok kepala desa kami yang muda. Ya. Kemungkinan saja nih Mbak Mas ya, Saudara Jaka Maulana Sarjana Sosial ini mungkin bisa saja sosok kepala desa termuda di Indonesia. Nanti kita cek, nanti Nanti kita kita cek Pak. cek, kan? Mungkin nanti. Nah, jadi apalagi beliau ini pendidikannya S1 ya, sarjana. Ya masyarakat desa Pondok Bungur merasa bangga karena kepala desanya seorang sarjana. Iya. Jadi mudah-mudahan beliau bisa ya membawa perubahan yang lebih baik lagi untuk desa Pondok Bungur. Iya, amin, Nah, amin. jadi Sarjana. itu harapan. Masih 25 tahun. Iya, masih lajang Lajang orangnya. lagi, jam Iya. terbangnya masih Jam bisa terbang. 24 jam ini mengudara. Ini tantangan ini Ini untuk tantangan untuk ini. Pak Kades ini. Kemudian Iya. Pak Kades. Ya. Nah, Pak Kades, apa ini? Ini kan kawan-kawannya kan butuh juga sebagai inspirasi terhadap anak-anak muda yang lainnya di usia 25 tahun sudah menjadi kades. Ya kan artinya kan tak terlepas apapun ceritanya, tak terlepas daripada citra kades di sini pada sebelum-sebelumnya. Ya, pastinya kades pasti sudah terbiasa berinteraksi dengan masyarakat. Kalau tidak otomatis akan berat. Apapun dengan dalih apapun, dengan upaya apapun, tanpa punya dasar yang seperti itu kan tak mungkin juga dipilih oleh masyarakat gitu kan. Nah, apa motivasi terhadap anak-anak muda hari ini ya yang bisa ditularkan dari kades? Ya mungkin ada bahasa-bahasa yang untuk penyemangat terhadap anak-anak muda kita, terutama anak asahan Indonesia secara umum lah. Ya, untuk motivasi semangat untuk kaum pemuda yang memang di usia saya, itu saya menyemangati dengan cara berkarya demi masa depan, bercita-cita setinggi-tingginya demi kemajuan baik itu diri sendiri, bangsa, desa, kabupaten ataupun negara khususnya. Jadi untuk pemuda yang ada di desa-desa ataupun di kabupaten ataupun secara meluas, itu diharapkan untuk berpikir selalu positif demi cita-cita yang memang diharapkan ke depan yang lebih baik. Itu poin-poin yang memang minimal bisa ya dikatakan untuk motivasi itu sendiri dari diri sendiri. Diri sendiri ya. Untuk ke depannya. Oke. Mungkin itu saja, guys. Ya kan? Terima kasih Pak Kades sudah berbincang-bincang, sudah ngobrol. Mungkin itu saja lah ya. So, mungkin lain waktu kita akan ketemu karena menarik ini 6 tahun baru dimulai 2 hari. Sosok Kades muda. Kita tunggu mungkin 2-3 tahun atau 6 tahun. Bagaimana hasil dari desa Secepatnya kalau Pondok bisa. Bungur. Nah,
Ya insya Allah Mbak. Yang jelas Upayakan. 1 tahun ini Satu tahun ini. kita sudah bisa di ambulan. Kan gitu. itu memang penting, memang penting. Oke, mungkin begitu saja hari ini kita diberi kesempatan untuk bicara dengan ngobrol bareng dengan pemuda inspirator yaitu kepala desa yang usianya masih relatif sangat muda, bahkan syarat minimal jadi kepala desa. Mungkin itu saja kami dari WA Project mengaturkan terima kasih untuk mendukung channel ini. Mari sama-sama kita bangun channel ini untuk kebermanfaatan kita bersama. Jangan lupa like, share, dan komen bila perlu ada hal-hal yang perlu disampaikan. Mungkin itu saja. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai jumpa.